Selamat pagi, senang rasanya bertemu kembali dengan kami pada kesempatan kali ini untuk membahas akuntansi perbankan bab 6, akuntansi modal bank. Silahkan menyaksikan. Video ini disusun oleh 1. Bunga Kayana Suci 2. Rintani Orchid Faraila 3. Yisril Luarwan 4. Syarifatul Ula 5. Oktavia Tunggadewi 6. Tasya Buana Putri 7. Alia Dwi Putri Ramadhani dan 8. Anissa Oktavia Ardiana. Pengertian akuntansi modal bank. Akuntansi modal bank adalah hak pemilik bank kepada bank yang bersangkutan, yang merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu ketentuan atau pendirian bank. Komponen modal bank yaitu terdiri dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, modal sumbangan, laba ditahan dengan tujuan laba ditahan tanpa tujuan, penilaian kembali aktiva tetap dan modal sumbangan atau modal donasi. Fungsi modal bank. 1. Untuk melindungi deposan dengan menangkal semua kerugian usaha perbankan sebagai akibat salah satu atau kombinasi risiko usaha perbankan, misalnya terjadinya insolvensi dan likuidasi bank. Perlindungan terutama untuk dana yang tidak dijamin oleh pemerintah. 2. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berkenaan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan memberikan keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. 3. Untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan dan sebagainya. 4. Untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter. Prinsip dasar manajemen modal bank. Prinsip manajemen modal akan tercermin dari langkah-langkah dalam memperhitungkan kebutuhan modal yang memadai, yaitu 1. Menyusun rencana keuangan neraca menyeluruh. Dalam penentuan modal bank perlu perencanaan menyeluruh terhadap aspek keuangan bank. Proses perencanaan tersebut dimulai dari analisis kinerja bank yang bersangkutan. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu menjadi pertimbangan manajemen bank. Dalam hal ini bank perlu mengidentifikasikan variabel-variabel pokok yang dianggap sangat vital dalam operasional bank. Variabel vital tersebut umumnya berupa perkiraan penghimpunan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun dari masyarakat, misalnya tabungan, giro, deposito, dan kewajiban segera lainnya. Variabel lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia yang akan menggerakkan bank. Kemampuan sumber daya manusia di bank tersebut perlu dipersiapkan. 2. Modal bank yang optimal atau memadai. Penentuan modal bank yang memadai adalah pekerjaan yang tidak mudah. Dalam perspektif teori keuangan, posisi modal bank itu bisa dilihat dari posisi leverage-nya. Hal ini bisa dipahami karena karakteristik unik bank itu sangat daring atau mempunyai leverage yang sangat tinggi atau modal relatif kecil, yang tercermin dari rasio utang terhadap modal. Dalam pandangan ilmu keuangan, semakin tinggi utang semakin baik untuk nilai perusahaan, namun pada titik tertentu akan menimbulkan biaya kebangkrutan. Oleh karena itu posisi modal yang optimal diperlukan. 3. Pemenuhan modal dari internal bank. Dengan terpenuhinya modal dari internal maka menunjukkan bank tersebut mampu tumbuh dengan kekuatan sendiri, yaitu dari sisa laba bank. Untuk mempertinggi laba bank diperlukan financial leverage. Financial leverage adalah variabel untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktivanya. Rasio yang digunakan adalah leverage multiplier, yaitu perbandingan antara total aktiva dengan total modal bank. Bank didirikan untuk jangka waktu tak terbatas, artinya manajemen bank akan berusaha untuk menjaga keberlangsungan operasi bank. Untuk mempertahankan dan mengembangkannya diperlukan daya saing yang memadai. Untuk dapat bersaing, sebuah bank harus bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi dan mampu mengelola risiko, mampu menciptakan dan mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan, serta sistem informasi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan operasional bank serta memiliki modal yang cukup dan sehat sebagai penggerak aktivitas. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Ketentuan jumlah modal inti di bank umum maupun modal disetor di BPR bisa berbeda, namun untuk rasio kecukupan modal adalah 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko baik di BPR maupun bank umum. Rasio kecukupan modal di bank harus memperhitungkan risiko pasar, karena itu akan dibahas mengenai jenis modal dan akuntansinya serta teknis perhitungan rasio kecukupan modal di BRP dan bank umum. Klasifikasi modal bank. Klasifikasi modal bank secara umum menurut George Hempel pada hakikatnya ada 3 kelompok, yaitu
A. Subordinate debt, yaitu hutang kepada pihak lain yang pelunasannya hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada kreditur lainnya, misalnya penitip dana. Subordinated debt biasanya berbunga. Bank akan membayar bunga tertentu di masa mendatang. B. Preferred stock, yaitu sejumlah dana tertentu yang ditanamkan oleh pemilik saham yang kewajiban untuk membayar dividen dalam jumlah tertentu hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya pembayaran kepada penitip dana atau deposan. C. Common stock, yaitu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bank yang biasanya terdiri dari dana saham, harga saham di atas pari, cadangan modal dan laba ditahan. Klasifikasi modal bank menurut otoritas moneter adalah: A. First tier capital, yaitu modal utama yang tertanam di bank tersebut. B. Second tier capital, yaitu sejumlah dana modal yang bukan bersumber dari pemilik atau pemegang saham bank tersebut. Pembagian jenis modal bank di Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai standar Bank for International Settlements, yaitu: A. Modal inti atau tier 1. B. Modal pelengkap atau tier 2. C. Modal pelengkap tambahan atau tier 3. Modal inti atau tier 1. Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal saham yang disetor, sedangkan selebihnya sangat tergantung laba yang diperoleh dan kebijakan rapat umum pemegang saham. Dalam modal ini dikenal istilah-istilah yaitu: 1. Modal inti, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. 2. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Modal ini sering disebut modal donasi. 3. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham. 4. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. 5. Laba ditahan dimaksudkan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan. 6. Laba tahun lalu adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. 7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba tahun lalu berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%. Pencatatan modal saham dilakukan sebesar harga nominal. Selisih harga saham-saham di atas nilai nominal dicatat sebagai agio saham. Selisih harga saham di bawah nilai nominal dicatat sebagai disagio saham. Agio saham akan diamortisasi setiap akhir periode dan disagio saham akan diakumulasi setiap akhir periode. Harga saham atau nilai modal disetor, paid in capital, merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada bank emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan nilai nominal ditambah dengan agio saham atau nilai nominal dikurangi disagio saham. Sedangkan nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. Contoh, tanggal 3 Maret tahun 2006 diterima setoran awal dari Tuan David untuk modal bank berupa uang tunai 800 juta rupiah, aktiva tetap berupa tanah senilai 500 juta rupiah, kendaraan senilai 300 juta rupiah, inventaris kantor senilai 200 juta rupiah. Setoran ini dicatat dalam bentuk saham biasa untuk 300.000 lembar dengan nilai nominal Rp6.000 per lembar, kurs 105%. Tanggal 12 Maret tahun 2006 dijual saham biasa 30.000 lembar dengan nominal Rp4.000, kurs 98%. Pembayaran diterima tunai. Berikut disajikan pencatatan jurnal yang dapat Anda lihat di dalam tabel yang tertera di layar. Bank yang mengeluarkan saham sering menerima pesanan dari calon investor. Saham yang dijual secara pesanan harus diserahkan setelah dilunasi seluruhnya. Perlakuan akuntansi untuk pemesanan saham adalah emiten akan mendebet piutang pemesanan saham dan mengkredit modal saham yang dipesan. Apabila pemesan tidak melunasi sisa pembayaran saham, maka emiten dapat mengembalikan jumlah pembayaran sebelumnya, atau dijadikan hak milik emiten, bila ada perjanjian, dan dimasukkan dalam komponen tambahan modal dengan perkiraan tambahan modal pembatalan pemesanan saham.
Pembelian kembali saham. Saham yang dibeli kembali disebut saham treasury. Perlakuan akuntansi untuk saham treasury terdiri dari dua macam. 1. Dicatat berdasarkan harga perolehan. 2. Dicatat sebesar harga nominal. Selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali dengan jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi suatu bank. Sehingga saham treasury tidak boleh diperlakukan sebagai aktiva bank, namun hanya sebagai pengurang terhadap modal saham. Saham yang diperoleh kembali yang dicatat sebesar harga perolehan, maka pada saat dijual kembali juga dicatat atau dikreditkan sebesar harga perolehannya. Selisih harga jual kembali dengan harga perolehannya diperlakukan sebagai tambahan modal. Sebaliknya bila harga jual kembali lebih rendah dari harga perolehannya maka selisihnya diperlakukan sebagai pengurang modal. Dalam hal ini dibebankan pada rekening tambahan modal untuk saham treasury. Bila saldo tambahan modal saham treasury tidak mencukupi untuk menanggung kerugian penjualan saham treasury, maka dapat dibebankan pada laba ditahan. Pada metode harga nominal, saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar harga nominal dan disajikan sebagai pengurang terhadap modal saham. Bila harga perolehan kembali saham treasury semula dikeluarkan dengan harga di atas harga nominal, harga pari, maka harus didebet agio saham. Kalau jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada pada saat pengeluaran saham, maka dapat mendebet rekening laba ditahan. Sebaliknya bila yang dibayarkan lebih kecil daripada saat pengeluaran saham maka dikreditkan tambahan modal saham treasury. Penarikan kembali saham treasury. Saham treasury yang ditarik kembali, berarti saham tersebut tidak akan diedarkan kembali. Perlakuan akuntansi untuk saham treasury yang ditarik tergantung metode pencatatan sebelumnya. Bila berdasarkan harga perolehan, kenaikan atau penurunan modal dari saham treasury harus diakui pada saat saham tersebut ditarik kembali. Bila pencatatannya didasarkan pada harga nominal, pada saat penarikan tidak perlu mengakui selisih atau kenaikan atau penurunan tersebut. Contoh, misalkan setelah terjadi transaksi pembelian kembali saham treasury di Bank ABC pada tanggal 30 Juni tahun 2012, Bank ABC menyatakan menarik 10.000 lembar saham treasury tersebut pada tanggal 15 Juli tahun 2012, maka pencatatannya dapat Anda lihat dalam tabel yang tertera di layar. Modal pelengkap atau Tier 2. Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman serta pinjaman subordinasi. Dalam perhitungan KAR, modal pinjaman termasuk komponen modal pelengkap. Untuk itu sifat modal pinjaman mempunyai kedudukan sama dengan modal pada umumnya. Modal pinjaman dimaksud adalah pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrumen yang disebut capital assets, loan stock, atau warkat lain yang dipersamakan dengan itu dan mempunyai sifat seperti modal. Dalam modal ini terdapat beberapa istilah yaitu 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. 2. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya. 3. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal dan mempunyai ciri-ciri tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, tidak dapat ditarik atau dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI, mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum likuidasi, dan pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Pencatatan modal pinjaman dimulai saat penerbitan atau penjualan warkat modal pinjaman. Modal pinjaman dicatat sebesar nilai nominal. Biaya-biaya penerbitan warkat modal pinjaman dapat ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama taksiran jangka waktunya, yang selama-lamanya 5 tahun. 4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan BI serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank likuidasi. Akuntansi pinjaman subordinasi. Akuntansi untuk pos ini prinsipnya sama dengan akuntansi pinjaman diterima. Pencatatan dimulai dari komitmen disepakati, kemudian pada saat realisasi, dan pencatatan selama periode pinjaman subordinasi berupa angsuran pokok dan bunga. Modal pelengkap tambahan atau Tier 3.
bank dapat memperhitungkan modal pelengkap tambahan atau Tier 3 untuk tujuan perhitungan kebutuhan penyediaan modal minimum atau KPMM atau Capital Adequacy Ratio atau CAR secara individual dan garing atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Modal pelengkap tambahan atau Tier 3 dalam perhitungan KPMM hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan risiko pasar. Pos yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap tambahan, Tier 3, adalah pinjaman subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Tidak dijamin oleh bank atau perusahaan anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh. B. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun. C. Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan BI. D. Terdapat klausula yang mengikat, lock-in clause, yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. E. Terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya, dan F. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI. Modal pelengkap tambahan, Tier 3, untuk memperhitungkan risiko pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria. A. Tidak melebihi 250% dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar. B. Jumlah modal pelengkap Tier 2, dan modal pelengkap tambahan, Tier 3, paling tinggi sebesar 100% dari modal ini. Modal pelengkap Tier 2, yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan, Tier 3, dengan memenuhi persyaratan pada poin ini. Pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% modal inti, dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan, Tier 3, dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin ini. Rasio kecukupan modal bank perkreditan rakyat. Tata cara perhitungan kecukupan modal bank perkreditan rakyat dapat dilakukan dengan cara 1. Dalam menghitung ATMR, pos-pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau risiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, penjamin atau sifat barang jaminan. 2. Dengan memperhatikan prinsip pada angka 1 maka rincian bobot risiko untuk 0% sampai dengan 40% dapat Anda lihat dalam tabel di layar. Anda dapat melihat rincian bobot 50% seperti tabel di layar. Anda dapat melihat rincian bobot 50%, 85% dan 100% seperti tabel di layar. 3. Aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP, khusus dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Penilaian kualitas aktiva produktif atau KAP, dan PPAP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Perhitungan kebutuhan modal minimum bank perkreditan rakyat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalihkan nilai nominal pos-pos aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dilakukan dengan cara mengalihkan nilai buku dengan bobot risiko masing-masing. Dalam hal ini ATMR mengacu pada SE nomor 8/28/DPBI/2006 dan untuk kualitas aktiva produktif mengacu pada PBI nomor 8/19/PBI/2016. 2. Menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. 3. Menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. 4. Menghitung modal minimum dengan cara mengalihkan jumlah ATMR dengan 8%. 5. Menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada angka 4 dengan jumlah modal pada angka 3. 6. Menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada angka 2. Rasio kecukupan modal bank umum. Perhitungan rasio kecukupan modal pada bank umum memiliki perbedaan dengan tata cara perhitungan rasio kecukupan modal pada BPR. Pada bank umum, untuk menentukan kecukupan modal perlu memasukkan risiko pasar. Untuk menentukan besaran risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dapat menggunakan metode standar dan metode internal tidak dibahas.
Metode standar menggunakan pendekatan pengukuran risiko pasar dan perhitungan kecukupan modal yang terstandardisir untuk seluruh bank sejak tahun 2003. Namun berdasarkan perkembangan dan tuntutan yang ada termasuk sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka telah dilakukan penyempurnaan kembali terhadap penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar dituangkan dalam Surat Edaran BI Nomor 9-33-DPNP tanggal 18 September tahun 2007. Inti pendekatan ini untuk poin 1, 2 dan 3 dapat Anda lihat seperti gambar yang tertera di layar. Inti pendekatan untuk poin 4 dapat Anda lihat dalam gambar yang tertera di layar. Inti pendekatan untuk poin 5 dan 6 dapat Anda lihat seperti gambar yang tertera di layar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.